warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Baik, pada hari ini Bapak akan membuat tentang keyakinan kelas 12 IPS 3. Ada yang tahu tentang keyakinan kelas? Sebetulnya keyakinan kelas ini mirip-mirip seperti peraturan kelas. Kan kalian sendiri kan di kelas ini ada kan peraturan kelas yang sudah dibuat kan? Biasanya peraturan kelas ini berupa ada kata larangan-larangan, ya seperti jangan, gitu ya. Nah, contohnya apa tentang peraturan kelas yang ada? Jangan buang sampah sembarangan, jangan menyontek, dan jangan menjelekkan temannya. Nah, sedangkan pada keyakinan kelas ini bedanya adalah ada pernyataan positif, gitu ya, untuk menumbuhkan nilai-nilai keyakinan siswa supaya apa? Supaya tanggung jawab. Ya, Bapak beri contoh, misalnya tentang keyakinan kelas, gitu ya. Tidak boleh itu kalau di keyakinan kelas itu misalnya adalah menghormati dan menghargai temannya. Gimana anak-anak, paham? Baik, kalau udah paham, kalian akan diberikan kertas ya oleh Bapak untuk silakan kalian isi ya keyakinan kelas apa yang harus kalian buat di kelas 12 IPS 3. Ya, Bapak ini tadi mengambil ya beberapa pendapat dari yang sama, jadi diambil jadi hanya ada 7 ya tentang keyakinan kelas di kelas 12 IPS 3. Dan 7 keyakinan kelas itu apa saja? Ini yang pertama adalah aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, tepat waktu mengerjakan tugas. Yang ketiga, saling menghormati dan menyayangi. Yang ketiga, berbicara dan bersikap sopan. Yang kelima adalah menjaga kebersihan dan merawat kelas. Ya, yang keenam, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Dan yang ketujuh adalah berpenampilan rapi dan bersih. Ya, karena ini sudah kita sepakati ya tentang keyakinan kelas hari ini, mudah-mudahan untuk kedepannya ya kelas ini bisa lebih baik lagi ya. Untuk itu Bapak mohon ya kepada para siswa yang ada di kelas 12 IPS ini untuk menandatangani tentang bahwa hari ini dibuat tentang keyakinan kelas.
senang sekali, Sangat senang. sangat bersemangat dan antusias. Sangat seru. Sangat senang sekali. Sangat penting. Sangat penting sekali. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dapat membuat kita lebih disiplin. Membuat kita lebih menghargai orang lain. Membuat kita menjadi lebih baik lagi. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Cikarang Pusat, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Cikarang Pusat, serta Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Cikarang Pusat. Alhamdulillah telah hadir memenuhi undangan dari saya untuk mendiseminasikan tugas 1.4A 191 aksi nyata budaya positif modul 1.4 forum berbagi aksi nyata dari saya Agus Mulyana SPD SMA Negeri 2 Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, calon guru penggerak angkatan ke-9 dengan fasilitator Ibu Evita Waendriani serta pengajar praktek Ibu Tita Krisnawati. Berikut ini Bapak Ibu ya, materi forum berbagi yang akan saya diseminasikan atau presentasikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir 7 adalah tentang segitiga restitusi. Untuk materi yang pertama ini Bapak Ibu terkait dengan perubahan paradigma belajar. Untuk lebih jelasnya, ini ada sebuah video yang akan saya putar. Silakan kepada Bapak Ibu untuk menyimak. Ya. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajahan. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Sofia atau Sekolah Dokter Tribun. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan India dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Beker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Partage pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Beker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal
tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryadiningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Narso Sungkulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tuturi Handayani itu hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini istilah yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu, bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar, itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan menjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan menurut Ki Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan sebenarnya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar pada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada, baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya untuk Ki Hajar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah beragam. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet
Jupiter itu agak lambat berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus untuk menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing. Semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan hamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan. Dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali, jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit, tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat karena nanti ketika datang musim dingin tidak bisa lagi tumbuh atau petani tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kemudian kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya azas trikon. Kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita. Harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Jadi walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dipegang. Tapi juga harus ada dialog kritis sehingga bisa terus berubah. Jadi kontinuitas ini bisa terjadi. Yang kedua, harus konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris. Jadi, walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama, gitu, sumbu yang sama, tapi kita tetap harus menghargai keragaman yang ada. Karena kalau konsentris itu ibarat planet tadi, dia berputar sesuai dengan sumbunya, sesuai dengan orbitnya, tidak bisa dicampurkan. Karena itu, pendidikan itu harus menghargai keunikan. Karena itu juga pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkanlah masing-masing berputar pada sumbunya, berbeda sesuai dengan orbitnya. Menurut kata Ki Hajar, pendidik itu ibarat petani. Petani itu dia bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali misalnya bibit. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Yang padi, tumbuhkanlah dia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi itu berharap menjadi jagung. Tidak akan pernah menjadi seperti itu. Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi, nggak jadi tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya, dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Maksudnya ini apa? Ada 2 kata di sini. Ada budi, ada pekerti. Budi itu menurut bahasa Ki Hajar ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cinta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, karsa itu adalah kemauan, dan pekerti. Pekerti itu maksudnya tenaga atau raga.
dalam filosofi pendidikan Ki Hajar, ini harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Kalau pendidikan ini bisa kita lakukan dengan seimbang menurut Ki Hajar, ini akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik, ini akan menghadirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Dan relevansi yang kedua dari apa yang kita pelajari dari filosofi Ki Hajar adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Jadi apa tujuan pendidikan kita? Itu adalah murid. Jadi menurut Ki Hajar, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik itu harus berorientasi penuh kepada, dengan bahasa Ki Hajar, salah satu azas dari Taman Siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kata-kata berhamba pada sang anak adalah sebuah analogi, tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa. Bahwa Ki Hajar, seorang yang sangat dikokohkan, melihat bahwa berorientasi kepada anak ini adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Semoga refleksi singkat ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu semua calon-calon guru penggerak yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu penggerak, salam bahagia. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tadi ada video yang telah ditampilkan. Ya, selanjutnya ini saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, yaitu apa yang Bapak Ibu peroleh dari tayangan video tersebut, gitu ya, tentang terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian juga tadi Pak Iwan Syahrir terkait relevansi dengan pendidikan di masyarakat. Ya, silakan ada yang mau memberikan komentar. Ya, Ibu Woro, ya silakan. Ibu Woro, silakan Ibu Woro. Ya, terima kasih Pak Agus. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah di sini dapat ilmu baru ya Pak. Saya baru tahu Pak kalau 2 Mei Hari Pendidikan Nasional itu ternyata bertepatan dengan hari lahir Ki Hajar Dewantara ya. Terus tadi luar biasa ya, ada kata-kata menghamba pada anak, pada siswa kita ya. Karena kan kita kalau di kelas kita masih, ego kita itu masih ada. Saya sendiri juga seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan tayangan ini saya semakin, ya, saya harus benar-benar menghamba pada anak-anak siswa kita. Semoga dengan kita belajar dengan hati ya, dengan setulus hati, anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang hebat. Terus yang kedua tadi ya, filosofi pendidikan Indonesia tadi ya, betapa guru itu harus bisa menjadi contoh di depan, ingat sosum tulodo ya. Terus kita harus, kalau di tengah kita berarti harus jadi motivator yang baik buat mereka, ingmatio mangun karso. Terus kalau di belakang tuturi handayani, di belakang kita harus selalu mendorong anak untuk maju. Mungkin itu Pak Agus yang saya dapatkan dari tayangan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong teman-teman kasih plus. Oke. Yang lainnya dari Ibu Nopi ya, tentang filosofi pendidikan dilihat dari BK seperti apa? Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Di sini menurut BK tidak ada namanya membeda-bedakan siswa antara nilainya besar, nilainya kecil. Jadi
kita harus melihat dari karakteristik mereka gitu kan. Setiap anak itu berbeda-beda, tidak sama. Terima kasih Pak. Ya. Terus juga Bapak Ibu. Saya ini penasaran dilihat dari guru TIK ya. Ini Pak Dede, bagaimana ini tentang filsafat pendidikan yang tadi disampaikan oleh Pak Dewan Syahrir? Ya, kalau yang saya lihat dari segi TIK mungkin sebelumnya terima kasih bagus. Kalau kita lihat dari segi TIK bahwa teknologi pada saat ini terus berkembang, sehingga apa yang saya lihat tadi kaitannya dengan proses pendidikan itu harus terus bergerak. Artinya kita perlu dengan anak sekarang dengan anak yang dahulu itu tidak sama proses perlakuannya. Nah, itulah yang mungkin bisa saya dapatkan dari segi informatika atau teknologi proses pendidikan. Terima kasih Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih aplaus juga. Ada yang lain lagi untuk memberikan tanggapan? Silakan. Saya beri kesempatan. Ibu Nunung barangkali. Ya, silakan. Terima kasih Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi saya lihat di video itu tadi juga ada kata-kata bagusnya itu kita punya banyak benih gitu, dan masing-masing benih tanaman berarti kan ya punya karakter sendiri-sendiri, punya kekhasan sendiri, berarti cara menanamnya juga berbeda-beda, teknisnya dan sebagainya. Berarti artinya apa? Memang guru itu harus belajar dan terus belajar kan, sesuai benih apa tuh yang kita pegang, berarti kita harus tahu gitu. Sementara kita juga setiap tahun datang benih kita berganti-ganti. Nah, berarti memang tidak ada kata berhenti, bahwa belajar sepanjang hayat dan mengikuti dinamika zaman itu memang sangat teraplikasikannya ya di situ seperti itu. Terima kasih Pak Agus. Kasih aplaus juga. Oke, terima kasih kepada Bu Nunung. Tadi kita udah menyimak video dan juga teman-teman udah memberikan tanggapannya sangat luar biasa. Seperti itu, saya juga melihat di kehidupan kita di sekolah ini, kita punya banyak murid. Ibaratnya murid itu ada tomat, ada wortel, ya, kemudian juga ada cabai. Nah, kita bagaimana mengelola tomat, wortel itu, gitu ya, supaya bisa dipelihara dengan baik, gitu ya. Dengan tadi ada berbagai bakat ya yang dimiliki oleh anak, dan saya juga sebetulnya ada anggapan bahwa siswa itu adalah bagaikan kertas kosong. Kalau menurut saya itu kurang tepat, karena anak atau siswa itu sudah punya bakat masing-masing. Nah, kita di sini sebagai guru ya Bapak Ibu, bagaimana merawatnya, bagaimana menjaganya bakat-bakat anak yang ada di sekolah kita ini, gitu kan? Nah, ini berikut ini barangkali ya, yaitu pendidikan yang menuntun. Ya, artinya di sini pendidikan itu sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak dengan segala kodrat yang ada. Ya, misalnya kalau guru olahraga di sini, gitu ya, itu mengarahkan anak yang punya bidangnya misalnya di futsal, maka tentunya sekolah kalau ada kejuaraan di tingkat kabupaten itu baiknya itu kita arahkan, gitu ya, supaya apa? Supaya potensi anak tersebut bisa lebih berkembang dan lebih punya pengalaman, gitu ya. Suatu ketika anak ini nanti lulus dari SMA Negeri 2 Jakarta Pusat, dia akan bisa menjadi pelatih minimalnya nanti di masyarakat. Kemudian juga misalnya mapel geografi ya, pasti di situ juga ada ya tentang materi-materi ya, pasti anak juga punya bakat di situ ya, apakah nanti membuat global atau peta. Nanti Ibu Wiwin nanti sebagai guru geografi nanti tinggal mengasahnya aja, gitu ya. Karena apa? Karena kita ya sebagai satuan pendidikan sekolah menengah atas ini, anak sudah punya bekal di pendidikan sebelumnya, yaitu ya dari SD, dari SMP. Kemudian juga Pak Firdaus sama Bu Anggun ya,
Misalnya anak sudah punya skill pidato, kemudian juga keterampilan dalam menulis. Nah itu nanti tinggal diasah, dikembangkan untuk lebih anak ini punya kemampuan. Bisa diikutkan nanti ke kejuaraan-kejuaraan atau lomba-lomba tingkat kabupaten. Kemudian yang kedua ya Bapak Ibu, ini kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, nah ini siswa harus dididik dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Kalau kodrat alam ya Bapak Ibu, bahwa ini terkait dengan lingkungan anak itu dibentuk ya. Misalnya kalau di lingkungan alamnya di daerah pegunungan, itu pasti berbeda dengan lingkungan kita seperti transisi ya, penyangga ibu kota gitu ya. Itu berbeda karakternya. Mungkin di daerah pegunungan siswanya lembut ya, Bu gitu kan, permisi gitu kan. Mungkin kalau daerah ini ya Pak kemana, nah itu kan itu nada-nada yang ini ya. Sampai kemarin saya juga melihat di ruang Wakasek ya, ada seorang siswa ditanya oleh bapak kepala sekolah, ya nak mau kemana? Kadiu aing mah. Nah itu depan Kepsek. Nah ini pekerjaan yang perlu kita nanti luruskan ya, anak ini oleh kita di sekolah kita ini ya. Oke, kemudian juga ada kodrat zaman. Nah ini kodrat zaman ini kita ya ada di generasi anak-anak milenial ini, tentunya kita ada teknologi ya. Misalnya anak saya lihat ya di beberapa kelas sudah pintar, misalnya membuat animasi, kemudian juga membuat Canva ya, edit video. Ini adalah luar biasa. Barang tentu maaf kita sendiri sebagai gurunya ya perlu belajar lagi ya, termasuk saya Bapak Ibu ya, saya juga berkolaborasi gitu ya, sesuai dengan nilai guru penggerak. Itu ada kolaborasi. Saya juga tidak malu belajar dengan anak-anak yang sudah menguasai IT. Kenapa? Supaya anak di sini punya semangat dan menggunakan HP-nya itu untuk hal yang positif, bukan hal yang negatif. Karena kan yang negatif itu HP itu banyak Bapak Ibu ya, yaitu main game atau melihat video-video porno yang tentunya kita ya di sekolah terbatas, dan juga mungkin orang tua yang punya kesibukan. Nah barangkali dengan ada pendekatan kita terhadap siswa itu bisa mengurangi dan punya filter bahwa siswa kita di sini bisa memanfaatkan HP tersebut sesuai dengan hal-hal yang ditentukan oleh negara ataupun sekolah. Kemudian yang ketiga di sini ada permainan anak adalah pendidikan. Tentunya ini ya di permainan-permainan di olahraga gitu ya. Itu Pak Andre itu kan waktu kemarin ada pengajar praktek Pak Andre ya, itu menilai Pak Andre bisa. Kenapa? Pada saat jam 2 siang anak itu bersuka cita, ria, yang gembira. Kenapa? Karena Pak Andre menampilkan musik gitu ya. Berbeda mungkin dengan kita pelajaran yang sifatnya teori, tapi kita juga berupaya barangkali ya nanti di kelas pada saat jam-jam memang anak ini mengantuk, silakan itu permainan diberikan gitu ya, apakah itu ice breaking, apakah itu kuis. Itu salah satu untuk menangkap pancasila dari siswa gitu ya. Kemudian yang keempat ini ada budi pekerti ya, artinya melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya gitu ya. Biasanya dalam kehidupan kita di sekolah ya, budi pekerti ini adalah tata krama ya, sopan santun yang bisa kita lihat di kehidupan nyatanya adalah cara berbicara gitu ya. Bagaimana ke guru, bagaimana ke temannya, dan bagaimana nanti di orang tua, di masyarakatnya. Materi yang berikutnya Bapak Ibu ini terkait dengan disiplin positif. Bapak Ibu ini pasti tahu ya tentang disiplin positif ini. Yang ada di benak Bapak Ibu kalau bicara disiplin positif itu apa gitu? Biasanya yang ada di pikiran Bapak Ibu itu satu pasti terkait dengan aturan gitu ya, betul kan? Yang kedua barangkali adalah tata tertib gitu ya. Kemudian biasanya ada hukuman gitu ya. Nah kita akan lihat ya materinya. Nah ini ya,
Nah, ini dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, ya, untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, gitu ya. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, ya. Contoh kecilnya apa? Ya, dalam pengerjaan tugas. Kalau anak yang sudah mandiri, anak kalaupun kita tidak perintah, anak sudah mengerjakan inisiatif minimal membaca. Kemudian juga PR, tepat waktu. Nah, itu bisa. Tapi kalau misalnya anak sampai saat ini belum mengumpulkan tugas, berarti nilai mandirinya anak belum berhasil, gitu kan? Selanjutnya bernalar kritis. Nah, ini bernalar kritis ini, ya, jangankan siswa, Bapak Ibu, ya, zaman sekarang orang tua pada kritis-kritis, ya. Nah, ini bagaimana kita menghadapi kritis ini? Ya, bernalar kritis ini hati-hati aja nanti kalau masuk ke kelas. Ya, kalaupun kita misalnya terlambat karena misalnya masuk, bilang saja, ya, Bapak Ibu, ya, misalnya maaf anak-anak saya terlambat karena tadi ada briefing dulu, gitu ya, sehingga mengganggu jam kalian. Gitu. Kenapa khawatirnya, gitu ya, anak nanti berpikiran yang tidak sesuai dengan kita harapkan, gitu ya, bisa ngomong ke yang lainnya. Mending kalau satu pemahaman, kalau tidak bagaimana? Ataupun yang kedua, misalnya kalaupun kita ditugaskan oleh sekolah kemudian meninggalkan kelas atau sakit, nah ini juga mohon tugasnya disampaikan, gitu ya. Kemudian berkebinekaan global. Nah, di sini artinya anak, ya, pada saat perayaan hari besar keagamaan, ya, kemudian juga di situ ada bermacam-macam agama, kita saling toleransi. Itu berkebinekaan global, gitu ya. Bergotong royong. Nah, artinya kita, Bapak Ibu, yang punya program, ya, yaitu menjaga lingkungan. Misalnya setiap anak itu ya bergotong royong menjaga, merawat supaya tanamannya disiram. Nah, itu salah satunya bisa. Kemudian juga kreatif. Nah, ini kreatif, ya, bisa Bapak Ibu lihat, ya, taman yang kita ada ini ada yang dicat, ya, ada yang dipagar, ya, kemudian juga pakai misalnya tanaman yang berbeda-beda. Itu adalah hasil kreativitas dari anak-anak. Ya, itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang ada dan kita tanamkan kepada siswa kita sekarang ini. Nah, ini yang terkait proyek nilai-nilai kebajikan menurut The Terus Project Peduli, gitu ya. Di sini ada keterusterangan. Nah, ini penting ya Bapak Ibu. Misalnya kita bertanya wali kelas pada siswa, ini anak perlu terus terang, kenapa, ya, sampai saat ini kalian belum misalnya ada iuran yang diselesaikan. Itu kita memberikan kesempatan anak supaya terus terang, kenapa, faktornya apa. Kemudian juga di situ ada kebersihan. Ternyata kebersihan itu Bapak Ibu masuk ke peduli, ya, komitmen, kemudian belas kasih, percaya diri, kemudian juga belas kasih, kemudian bertujuan, penyang rasa, dan gotong royong. Kemudian juga nilai rajin. Nah, ini nilai rajin ini keberanian. Ya, keberanian di sini, ya, misalnya siswa, ya, diberikan tugas oleh wali kelas menjadi petugas. Dia berani, ya, berani menjadi petugas. Kemudian kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kemudian kejujuran, kemudian harga diri, rendah hati. Lalu integritas. Integritas itu seperti apa? Yaitu kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati. Kemudian rasa hormat. Di sini ada tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, kemudian lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Nah, pengertian ini artinya Bapak Ibu, ya, pada saat kondisi, ya, di sekolah misalnya perlu ada hal yang diketahui oleh siswa, maka kita
perlu ada pengertian juga, ya misalnya tentang latar belakang ekonominya, gitu ya. Kita juga tidak bisa memaksa anak itu untuk misalnya ada iuran yang kita misalnya komunikasikan dengan orang tua. Kemudian juga tentang kondisi, ya keadaan, misalnya pada saat hujan, banjir. Nah ini juga perlu ada pengertian, gitu ya. Masa pada saat misalnya banjir, kemudian hujan masih ada, ya anak terlambat, masa kita ini kan perlu ada juga pengertian, gitu ya. Tapi itu juga harus kita tanya dengan hal-hal yang bisa anak itu terbuka dengan jujur, gitu ya, tidak berbohong. Nah, materi yang selanjutnya Bapak Ibu adalah terkait motivasi perilaku manusia. Ya, ini ada terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang kita mau, walau kadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, gitu ya. Mengapa melakukan hal yang demikian? Ya, ini barangkali ada teman yang ya dari Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan mengapa melakukan hal yang demikian. Ya, itu tadi kan ada pernyataannya. Ya, terkadang kita itu melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang kita mau, walau kadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, ini silakan ke Bapak Ibu yang mau memberikan komentar, ya, yaitu pertanyaannya. Ya, ya. Pak Firdaus, ya silakan ini. Ya, mengapa ya melakukan hal yang demikian? Ya. Terima kasih kepada Pak Agus atas kesempatannya. Pertanyaannya tadi itu benar Pak, mengapa melakukan hal yang demikian? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Sebagai manusia sudah pasti ada hal yang kita rencanakan dan ada hal yang tidak kita rencanakan, dan sudah tentu direncanakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, untuk kalimat yang pertama itu, segala sesuatu yang kita rencanakan belum tentu kita lakukan, karena memang takdir itu bisa saja berbeda dengan apa yang kita inginkan, gitu. Kemudian terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau, walau kadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, kita tentu sebagai manusia berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, gitu. Misalnya seperti saya ingin ingin memiliki motor baru otomatis. Terima kasih kepada Ibu Nunung yang sangat memberikan inspirasi ya kepada kita semua ya, dalam kaitannya kita dalam menjalankan kegiatan sekolah ini ada dorongan motivasi yang kadang tadi terasa sakit, gitu ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu teorinya ya motivasi perilaku, gitu ya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini adalah tingkat terendah motivasi perilaku manusia. Ya, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, misalnya, aduh kalau nggak absen IMOP nanti gimana ya? Nah itu kan motivasi dari yang memang terkait ada ketidaknyamanan, gitu ya. Kemudian juga siswa juga kan pasti ada, gitu ya. Kalau saya datang terlambat, kemudian siswa misalnya tidak ikut ujian, nah itu kan pasti akan itu, ya, akan ada. Ya. Hanya itu levelnya level terendah. Kemudian yang kedua teori motivasi perilaku itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Ya, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Perilaku yang ketiga itu apa? Ini yang idealnya Bapak Ibu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ya, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ya, misalnya Pak Andre termotivasi dari rumahnya berangkat pagi bukan karena kepala sekolah, bukan karena wakasek kurikulum, bukan karena kesiswaan dan lain sebagainya, tapi saya ingin menjadi teladan buat siswanya. Gitu. Ya, gitu. Ini kita kaitannya di relevasi kehidupan. Atau juga siswa. Ya, siswa ya diharapkan oleh kita datang pagi. Ya, siswa misalnya tepat waktu ya dalam beribadah ke Masjid Al-Fatih. Kenapa? Ya, mereka ingin bahwa saya ini adalah menjadi ya contoh yang baik buat temannya di kelasnya. Dan suatu ketika nanti dia akan menjadi pemimpin di keluarganya, bahkan di masyarakatnya. Itu Bapak Ibu tentang teori motivasi gitu ya. Oh gitu, Ahmad Fauzi. Dua ya, iya. Saya juga melihat ya ini kalau siapa? Oh, Satira. Iya, iya. Alhamdulillah saya mengingatkan dulu ke beberapa angkatan Acim gitu ya. Nah ini, aduh seperti Acim mana lagi ya gitu dalam hati saya gitu ya. Kenapa? Karena saya merupakan bagian dari wali kelasnya waktu itu ya. Aduh, ya, oke. Dan sekarang ada yang muncul di Ahmad Fauzi, kemudian Salur Lagian ini juga kelas 10. Ya, saya berharap gitu ya. Karena apa? Karena yang saya lihat perempuan Bu yang banyak gitu. Di kelas yang saya ajar itu perempuan makan alhamdulillah yang motivasinya itu mana PR. Beberapa anak di kelas 12 IPA telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Jadi Doni ini Bapak Ibu melakukan itu karena ada kebutuhan dasar yang kurang barangkali ya. Ya betul. Ya. Kalau di istilah ekonomi ya gunung lapar itu berarti untuk bertahan hidup. Ya ada itu woro juga. Ya. Hanya mungkin itu karena terdesak karena anak ini apa? Nah ini kita juga harus sampai seperti itu Bapak Ibu mengidentifikasi kenapa ini anak berperilaku seperti itu. Bisa, gitu ya. Kenapa ini kebutuhan dasar apa? Nah untuk menjawab itu kita lihat ini apa nih? Nah ternyata ini Bapak Ibu ya kebutuhan dasar manusia itu ternyata ada 5 ya, bertahan hidup. Ya kita akan makan. Nah, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ya kadang kan maaf ya kita dengan beraneka ragam ini kalau ada menemukan anak yang sudah tanda kutip broken home, nah ini juga pasti wali kelas dan guru-guru akan ekstra 2 kali menangani siswa tersebut. Kenapa? Karena mungkin mereka harusnya ada yang memperhatikan, sekarang tidak ada. Gitu ya. Mungkin Pak Dede pengalamannya sudah mengalami ya ada seperti itu atau mungkin teman-teman yang lainnya termasuk saya juga ya silakan Ibu mau bercerita ya seperti apa ya, boleh disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada pertanyaan dari Pak Firdaus, bagaimana kalau wali kelasnya
kurang rasa kasih sayang. Tapi saya yakin Pak Firdaus di sekolah kita mas semuanya memiliki rasa kasih sayang. Ya, itu saya yakin dan percaya ya, karena Bapak Ibu ini punya kualifikasi pendidikan yang sudah teruji ya dan terdaftar di Kementerian Pendidikan. Oke. Bu Yuni barangkali ya, silakan. Ini anak saya Bu Yuni Mustari, silakan Bu Yuni Mustari. Terima kasih untuk Bapak Agus yang sudah memberikan kesempatan. Kalau dilihat dari kacamata BK, bagus. Alhamdulillah selama saya berada di SMA ini berarti sekitar 3 bulan ya Pak. Saya itu sudah menemui 5 anak yang memang adanya kasus broken home itu. Satu saja ya Pak ya yang akan saya bahas. Jangan banyak-banyak, takutnya nanti kesorean ya. Satu aja. Jadi ada satu anak yang memang dia itu sering datang terlambat untuk masuk kelas. Alasannya yang pertama rumahnya jauh lah, awal mulanya dari situ, rumahnya jauh. Sebagai ketua kelas ataupun sekretaris ataupun bendahara, dia ya perlu ada kebutuhan itu gitu ya. Kenapa? Karena untuk memberikan pembelajaran gitu ya. Kemudian kebebasan di sini maksudnya anak kalau mau memilih ya alternatif pilihan mata pelajaran itu diberikan kebebasan. Atau misalnya nanti pada saat anak kelas 12 mau memilih mapel atau jurusan di perguruan tinggi negeri juga kita harus memberikan kesempatan kepada mereka ya, jangan sampai kita memaksa gitu ya. Dikhawatirkan kalaupun kita yang ini nanti di perkuliahannya anak tidak merasa nyaman gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada kebebasan sebelumnya memberikan pembelajaran. Tapi bagaimana kalau anak misalnya bebas tidak ada guru, itu mah kita tidak diharapkan gitu ya. Tapi anak juga pengen seperti itu ya, ada jam kos gitu ya, itu nilai kebebasan, tapi itu kurang diharapkan gitu ya. Kemudian kesenangan ini anak juga perlu ya Bapak Ibu di situ senang dengan pada saat kita sudah memasuki jam terakhir ataupun pada saat pembelajaran di lapangan gitu ya. Mungkin anak ada yang senang main voli ataupun ada yang tidak, pasti melihat itu. Kemudian juga ada anak misalkan senang di eskul, nah ini juga kan pasti disesuaikan dia senangnya di mana gitu ya. Nah ini dunia berkualitas Bapak Ibu ya, dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, di sini ada Dr. William Glasser ya, menyebutnya seperti semacam album potpourri. Ilusi itu Bapak Ibu adalah apa maksudnya? Angan-angan ya. Kemudian apa lagi? Hayalan, imajinasi, anggapan ya. Ilusi guru mengontrol murid. Pada saat kita ada di kelas, kita sebentar keluar, pasti ada anak juga yang ikut keluar, gitu kan? Gitu. Berarti kita masih punya peran kontrol, karena seandainya kita ada di dalam kelas, anak pasti terkondisikan. Gitu. Tapi ada juga dari sebanyak siswa itu ada yang masih di kelas, gitu ya. Itu tadi karena punya nilai-nilai yang sudah tertanam. Gitu ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kadang kita menemui Bapak Ibu ya, masih saja anak kalau kita kasih tugas masih ada yang mengerjakan di sekolah, pasti itu ada ya. Padahal kita sebagai guru sudah berulang kali mengingatkan, nak tolong PR kerjakan di rumah, nak tolong sholat duha. Saya juga sampai melihat Bapak Haji Asep sholat duha sampai anak digiring-giring, tapi anak ada yang lewat lari, itu pasti kan. Padahal kita berupaya sudah memberikan kebiasaan positif ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Barangkali ya
ada orang yang dikritik, malah dia tambah kuat, bandel karakternya. Kenapa? Karena dia ingin membuktikan bahwa saya ini adalah mampu. Mungkin di siswa juga ada, tapi ada juga siswa yang dikritik malah jadi ciut yang mentalnya, ya, malah ngomong ke orang lain, ya, malah ngomong ke ibunya. Duh, si bapak ngomong ke saya begini, sehingga besoknya tidak sekolah, gitu ya. Nah itu ada juga, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, tapi itu mungkin berlaku di di SD ya, karena nilai formatif itu hanya fungsinya mendeskripsikan kemampuan anak di raport. Kalau sumatif artinya ya nilai harian, ya tes tulis, kemudian sama nilai sumatif akhir itu nanti digabung, gitu kan. Nah ini barangkali untuk setiap orang itu memiliki gambaran berbeda, ya. Misalnya pada saat anak mengerjakan tugas, misalnya di kurikulum mereka ini sampai ini ya udah anak itu bisanya seperti itu, mungkin tidak sama dengan yang siswa yang lainnya itu. Kemudian yang berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita udah berpikirnya sudah ke dunia. Dunia ini kan ada perkembangan zaman, ya. Jadi kita sekarang tidak usah ngomong lagi ke anak, dulu mah kita ngajar tidak ada HP, ya jangan ngomong itu lagi. Kenapa sekarang bagaimana pemanfaatan HP ini kita maksimalkan? Kenapa? Karena kan kita sudah zamannya dunia globalisasi, itu barangkali seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ya. Kemudian stimulus respon yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang stimulus respon yang terakhir adalah pemaksaan ada pada saat. Kemudian yang berikutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan, gitu ya. Materi selanjutnya Bapak Ibu ya, terkait diseminasi saya aksi nyata tugas untuk memberikan informasi ke rekan sejawat tentang budaya positif, yaitu adalah materi tentang posisi kontrol, ya. Di sini ada teori ya yang memberikan informasi kepada kita semua ya, bahwa menurut Dr. William Glasser ya, choice teori, bahwa teori kontrol itu yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu adalah anggapan ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah teori pendukung yang lainnya Bapak Ibu yang terkait tentang perubahan paradigma. Yang dulu adalah stimulus respon, kalau sekarang Bapak Ibu teorinya berubah jadi teori kontrol. Nah, masing-masing dari unsur stimulus respon itu, kalau dulu realitas kebutuhan kita itu sama siswa itu. Ternyata kalau dengan teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Artinya setiap peserta didik itu punya karakteristik serta kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, ya. Berubah paradigmanya, kita itu memandang siswa itu adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Paradigma ini berubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, gitu ya. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Berubah sekarang paradigmanya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian
orang lain bisa mengontrol saya, berubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, berubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, posisi kontrol guru Bapak Ibu ini ada 5 ya. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman, manajer, pemantau. Untuk lebih jelasnya, di sini ada video yang memberikan contoh referensi. Nanti mari kita berefleksi, posisi kontrol kita itu sekarang atau sudah dilakukan yang mana gitu ya. Oke. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Pusri suaranya. Sini kamu. Pusri. Selamat pagi Bu. Pak Haji kalau mau Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. maaf Bu. Iya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kalau ini siapa Pak Haji? Kalau ini siapa nih? Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Menjalani 5 posisi itu kebanyakan sih kayak gitu. Cara bergantungnya Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik,
kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dari tayangan video tadi, di posisi mana kebiasaan Bapak Ibu selama ini? Ya, kalau ada yang mau berkomentar, saya berikan kesempatan. Ya, dipersilakan. Oke. Ya, Bu Wiwin, ya, mangga Bu Wiwin, dipersilakan. Udah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Agus. Mungkin kalau di posisi saya akan menerapkan tergantung anak, ya, anak yang sekiranya masih bisa ada yang sebagai teman ada, tetapi lebih ke posisi sebagai teman, karena ternyata anak itu kalau kita terlalu sebagai posisi penghukum, nantinya akan sifatnya dendam, biasanya seperti itu. Mungkin kalau saya sih lebih ke teman Pak, begitu. Ada yang mau menambahkan lagi? Buat terima kasih atas kesempatannya, dan luar biasa ya materinya, itu menginspirasi guru-guru. Kalau posisi di sini kayaknya saya yang posisi yang kedua ya, lebih membuat merasa bersalah ke muridnya. Itu yang selama ini saya kadang kalau anak terlambat atau masih di kantin, kita sudah di kelas tetapi masih tinggal saja di kantin, pasti saya tegur. Udah tahu jam waktu belajar itu jam berapa? Sudah Bu, kenapa masih tinggal?
Jadi itu, namun melihat dari pemaparan tadi mungkin ya soalnya saya akan merubah mungkin lebih kepada Manajer. apa tadi itu manajer ya, mengarahkan kemudian memberikan solusi gitu. Terima kasih. Untuk kondisi yang saat ini itu saya alami, saya nggak mau pusing sekarang. Misalnya anak terlambat, kenapa kamu terlambat gitu? Dari warung Bu, oh ya sudah, besok jangan diulang lagi ya gitu. Untuk nada menghukum itu saya sekarang udah jarang sekali gitu. Karena ya seperti itu. Jadi nggak mau pusing lah intinya. Dan anak-anak yang biasanya awal-awal telat, setelah sekali dua kali ditegur ya lama-lama sih dengan pelajaran saya mereka nggak telat lagi gitu, tidak mereka nurut gitu, seperti itu. Jadi friendly. Ya teman itu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Level terendah ya, kemudian juga berlanjut ke pembuat merasa bersalah, kemudian juga ada yang sebagai teman gitu ya. Di situ ya biasanya kalau ibu-ibu gitu ya, biasanya lebih cocoknya ke siswa laki-laki gitu ya. Tapi kalau yang bapak-bapak rasanya tergantung situasi gitu ya. Tapi yang paling diidealkan di sini adalah bapak ibu sebagai pemantau dan manajer. Ini ya diharapkan idealnya gitu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang disebarkan ini menambah wawasan untuk kita nanti ke siswa menjadi lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu adalah materi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah berawal dari peraturan kelas. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan kelas atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah kelas. Pengalaman saya, Bapak Ibu, hari Jumat kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas dengan kelas 12 IPS 3. Sekarang bagaimana untuk membuat prosedur keyakinan kelas? Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif atau menjadi positif. Nah, kalau melihat pernyataan tadi, ada peraturan kelas atau sekolah, sekarang ada keyakinan. Tetapi keyakinan kelas ini juga bersumber dari peraturan kelas. Hanya di sini ada di peraturan kelas itu ada negatif. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan, gitu kan? Kalau di keyakinan kelas ini berubah Bapak Ibu, kalimat positifnya menjadi apa? Memelihara lingkungan kelas. Itu ya, jadi ada kalimat positif. Tapi Bapak Ibu jangan beranggapan jangan itu bisa diganti menjadi keyakinan kelas itu semuanya berkorelasi negatif. Contoh misalnya, jangan mencuri HP, keyakinan kelasnya mencuri HP. Nah, ini kan harus diwaspadai gitu. Tidak semua kata negatif, gitu kan? Itu barangkali ya. Kemudian juga di sini ada contoh ya, kalimat negatif jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya menjadi berjalanlah di kelas atau koridor ya. Nah ini ya. Kemudian ada materi Bapak Ibu tentang segitiga restitusi ya. Bapak Ibu sudah tahu mengenal tentang materi ini? Ya belum. Sama Bapak Ibu, saya juga mengenal baru ini ya, baru mengenal gitu ya di pendidikan GP ini gitu ya. Mari kita seperti apa ya segitiga restitusi ini. Ini ada
sebuah video yang akan memberikan contoh barangkali tentang penerapannya. Mari kita saksikan bersama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan
bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna
yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan, bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.